pemirsa YouTube Niki Nurzain, apa kabar semuanya hari ini? Ya, banyak nih bunda-bunda yang galau nih. Apa sih itu imunisasi? Aduh, anakku dikasih imunisasi enggak ya? Aman enggak ya? Nah, kemudian apa aja sih jenis-jenis imunisasi yang bisa diberikan kepada bayi? Ataupun mungkin umur berapa saja sih bayi bisa diberikan imunisasi? Nah, pemirsa YouTube channel Niki Nurzain, saksikan ya hanya di YouTube channel Niki Nurzain tentang imunisasi. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Ya, baik, perkenalkan Bu, di sini saya dengan Bidan Niki ya Bu, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. hari ini sudah mau pulang ya Bu ya? Iya. Iya, baik, saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya, Oke. untuk menjaga Baik, sudah saya tutup pintunya ya Bu ya. Gimana Ibu, posisinya sudah nyaman seperti ini Bu? Ya, nyaman Bu. Nah, di sini Bu, maksud dan tujuan saya Bu, yang pertama karena berdasarkan wawancara saya kemarin dengan Ibu tuh, Ibu ini mau pulang tapi belum tahu ya Bu ya tentang imunisasi gitu ya Bu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan Bu tentang pendidikan kesehatan mengenai imunisasi ya Bu ya. Tujuannya agar apa? Agar ibu dan keluarga mengetahui ya Bu tentang imunisasi yaitu program pengembangan imunisasi dan juga yang non program pengembangan imunisasi. Ya, nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Nah, di sini untuk prosedurnya sendiri ya Bu, saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu, kurang lebih waktunya membutuhkan sekitar 10 menit Ibu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, 10 menit bisa. Ya. Silakan Bu Bidan. Baik, jadi saya sudah menyiapkan peralatannya Ibu seperti alat tulis dan ballpoint, dan untuk medianya saya langsung lewat face to face, lewat mulut aja ya Bu, ngomong sama Ibu ya. Nanti kalau Ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya Bu ya. Jadi yang pertama ya Bu, mengenai pengertian imunisasi. Nah, pengertian imunisasi sendiri yaitu suatu upaya ya Bu untuk meningkatkan atau menimbulkan suatu kekebalan tubuh seseorang ya Bu ya, secara aktif ya Bu. Jadi kan kekebalan tubuh itu ada dua, aktif dan pasif. Nah, dalam imunisasi ini termasuk jenis kekebalan tubuh aktif yang buatan. Nah, di sini tujuannya apa? Supaya mencegah terjadinya penyakit gitu ya Bu. Jadi nanti kalau si adik bayi ini misalnya terpapar dalam lingkungan yang banyak penyakit kayak gitu ya Bu. Jadi si adik bayi itu tidak akan sakit, dan ketika mungkin sakit akan mengalami sakit yang hanya ringan saja. Karena apa? Karena tadi sudah diberikan imunisasi ya Bu. Cara kerja imunisasi yaitu dengan cara memberikan bakteri atau virus ya yang sudah dilemahkan atau sudah dilumpuhkan. Tentunya ini tidak berbahaya ya Bu untuk bakteri virusnya, dimana justru di sini merangsang untuk sistem kekebalan tubuh yang diimunisasi agar terbentuk antibodi Bu. Nah, jadi setelah diimunisasi itu bisa untuk berguna untuk menimbulkan antibodi tadi ya Bu, sehingga dapat mencegah suatu penyakit gitu ya Bu ya. Oke. Lanjut ya Bu ya. Virusnya yang baik gitu ya. Iya, itu kan virus yang dilemahkan gitu. Oke, ya. Siap. Iya. Silakan. Pertama saya memberikan tentang imunisasi dasar terlebih dahulu ya Bu, di mana imunisasi dasar tersebut merupakan program pemerintah ya Bu, yang wajib ya kita ikuti gitu ya Bu ya. Dimana di sini dari mulai bayi baru lahir, yaitu kan diberikan imunisasi HB0 ya Bu. Kemarin sudah dikasih ya di bayinya ya. Kemudian sampai usia bayi 9 bulan yaitu dikasih campak. Tujuannya supaya apa? Supaya bayi usia 0 sampai 12 bulan itu terhindar dari berbagai penyakit gitu ya Bu ya.
Nah kemudian Bu, saya akan menjelaskan nih yang Ibu perlu nanti ketahui. Nanti silakan diingat-ingat ya Bu, atau nanti kan ada buku pink itu yang sudah kami kasih ya Bu, nanti dilihat jadwalnya saja. Nah saya akan menerangkan untuk jadwal imunisasinya ya Bu. Nah jadwal imunisasinya yang pertama ketika bayi usia 0 sampai 7 hari yaitu hepatitis B. Namanya hepatitis Iya, B. bisa diberikan untuk usia 0 sampai 7 hari maksimalnya. Kemudian untuk bayi 1 bulan bisa dikasih imunisasinya BCG dan polio yang pertama ya Bu. Nah nanti kalau udah 1 bulan, kemudian ketika ada bayinya sudah usia 2 bulan, nah kita berikan imunisasi DPT, HB, HIV, polio, HIV 1 dan polio 2 ya. Nah, jadi di sini DPT, HB, HIV 1 ini termasuk dalam DPT combo atau biasanya disebut pentavalen gitu ya Bu. Nah kemudian untuk itu Bu Bidan. iya, kemudian untuk yang 3 bulan ya Bu, ketika usia 3 bulan kita kasih juga kayak sama yang 2 bulan yaitu DPT, HB, HIV. Ini yang DPT HB-HIV yang kedua, kemudian polionya yang ketiga. Tadi kan sudah polio yang kedua ya Bu. Kemudian yang anak usia 4 bulan. Nah 4 bulan di sini memakai DPT, HB, HIV, kemudian HIV yang ketiga ya Bu tentunya. Kemudian polio yang keempat. Ini bisa pakai polio tetes atau polio suntik IPV gitu ya. Nah kemudian untuk 9 bulan kita berikan imunisasi campak ya Bu ya. Berarti berjenjang ya? Iya. Imunisasinya. Iya nanti dilihat saja ya Bu untuk di jadwalnya. Kemudian saya akan menerangkan Bu untuk apa sih imunisasi yang pertama dari hepatitis B sendiri ya Bu. Nah di sini tujuannya untuk mencegah suatu penyakit hati ya Bu. Penyakit hati yang biasanya tuh bayinya itu bisa berwarna kuning kayak gitu. Karena di sini terjadi pengerasan pada hati ya Bu. Karena hatinya itu ada virusnya seperti itu ya Bu. Bisa juga menyebabkan kegagalan fungsi hati dan juga menyebabkan kanker hati. Nah selanjutnya Itu apa yang menyebabkan kanker hati tadi? ya itu karena virus gitu ya Bu. Jadi maka kita antisipasi dengan imunisasi hepatitis B. Nah kemudian ya Bu yang kedua tadi ada imunisasi polio ya Bu. Dimana imunisasi polio ini biasanya untuk melindungi tubuh yaitu dari penyakit atau infeksi polio atau yang disebut poliomielitis, di mana di sini menyebabkan pasien itu lumpuh layu ya itu ya Allah di jangan sampai lah. Iya, lumpuh layu pada tungkai kaki atau mungkin pada lengan gitu ya Bu ya. Itu bisa. Nah di sini polio ini merupakan penyakit menular Bu. Jadi itu menular Bu Bidan. Jadi biasanya itu disebabkan karena ada virus yang masuk pada saluran pencernaan dan juga saluran tenggorokan. Nah biasanya untuk anak-anak yang terkena polio itu bisa sampai dewasa ya Bu. Jadi perlu hati-hati juga. Kemudian selanjutnya ya Bu, saya lanjutkan untuk imunisasi BCG. Ini tujuannya untuk apa sih Bu? Ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC, paru-paru gitu ya Bu. Jadi biasanya yang ciri-cirinya itu batuk berkepanjangan disertai dahak kayak gitu ya Bu. Kan kalau bayi terkena kayak gitu, maksudnya untuk mencegah ya supaya nantinya tidak terkena kayak gitu ya Bu. Nah kemudian selanjutnya imunisasi yang DPT, HB, HIV ya Bu, dimana imunisasi ini bisa untuk mencegah 6 penyakit sekaligus Bu. Jadi biasanya disebut DPT combo atau tadi ya pentavalen ya Bu ya. Jadi untuk mencegah penyakit apa aja sih? Yang pertama ya Bu, untuk penyakit difteri pertusis gitu. Ya difteri biasanya kan ciri-cirinya mungkin ininya lidahnya itu warna putih gitu ya Bu. Itu ciri-ciri dari difteri. Nanti Ibu bisa membaca lagi di buku kayak boleh. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan lagi.
lagi ke saya. Nah kemudian tetanus juga untuk mencegah tetanus tadi imunisasi tersebut, kemudian hepatitis B dan juga pneumonia atau radang paru-paru ya Bu, dimana hal ini bisa mengganggu untuk saluran pernafasan gitu ya Bu. Dan juga yang terakhir ada meningitis atau radang selaput otak Bu. Nah di sini bisa dicegah dengan tadi imunisasi tadi ya Bu. Biasanya radang selaput otak ini disebabkan karena infeksi dari kuman, ya kuman Haemophilus influenza tipe B gitu ya Bu. Oke. Nah selanjutnya saya akan menerangkan Bu untuk imunisasi campak atau yang sekarang bisa disebut MR ya. Oh iya. Nah biasanya campak sama rubella gitu ya Bu. Nah gimana imunisasi ini ya Bu ya? Bisa untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella gitu. Nah, di mana penyakit campak ini bisa mengakibatkan radang paru, kemudian radang paru yang berat gitu ya. Berarti pneumonianya kayak tadi yang saya sebutkan udah berat banget ya Bu, mengganggu saluran pernafasan. Itu menular juga tuh. Gimana? Ini biasanya karena virus gitu ya. Virus. Kemudian diare. Nah, di sini menyebabkan diare juga yang menyerang otak. Kemudian ada juga radang otak ya Bu. Di mana radang otak ini bisa radang otak dan kebutaan. Untuk penyakit tadi campak salah satunya beberapa macam gejalanya itu ya Bu. Menyebabkan itu. Kemudian untuk yang rubella sendiri ya Bu, di sini jika pada anak ini merupakan penyakit yang ringan, penyakit ringan. Namun bila menular ke ibu hamil, terutama ya Bu pada awal kehamilan, di sini dapat berakibat pada keguguran Bu, bisa menyebabkan keguguran bayi yang dilahirkan. Kemudian bisa juga menyebabkan cacat bawaan Bu ketika adik bayinya lahir. Kayak misalnya katarak, kemudian kayak misalnya tuli, kemudian dan gangguan jantung bawaan, jadi itu penyakit jantung bawaan juga. Nah Ibu kemudian selanjutnya lanjut ya Bu ya. Ya silakan, tentang pengertian imunisasi lanjutan ya Bu. Dimana imunisasi lanjutan ini merupakan kelanjutan dari imunisasi dasar tadi, yaitu untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau antibodi ya Bu, untuk memperpanjang masa perlindungan ke tubuhnya gitu ya Bu. Nah yang pertama ya Bu, untuk jadwal imunisasi lanjutan sendiri. Nah pada balita itu usia 18 bulan itu diberikan imunisasi lanjutan, yaitu DPT, HB, HIV yang tadi pentavalen tadi ya Bu, yang untuk mencegah 6 penyakit sekaligus ya Bu. Nah kemudian yang kedua ada pada usia 24 bulan Bu, dikasih lagi tuh campak, kan tadi 9 bulan. Nah sekarang pada saat 24 bulan atau usia 2 tahun kita berikan lagi itu campak ya. Berarti imunisasi itu sampai umur berapa tahun kemudian? Nanti sih Bu, sampai anak SD juga masih bisa diberikan imunisasi, dan juga nanti akan saya berikan untuk yang pilihan juga. Nah kemudian yang kedua ada bias ya Bu, yang tadi imunisasi lanjutan. Bias ini yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Jadi biasanya tuh kelas 1 SD dikasih imunisasi DT dan campak. Kemudian yang kedua kelas S2 SD dikasih TD, dan yang ketiga dikasih, yang kelas 3 SD dikasih TD juga, dimana di sini terdiri dari imunisasi difteri, pertusis, dan campak. Nah, yang selanjutnya untuk imunisasi pilihan ya Bu, dimana ini merupakan pilihan saja, kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa ya Bu, yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya Bu. Nah, Contohnya seperti apa? ya, contohnya kayak misalnya nih anak diare terus gitu ya Bu, kita bisa tuh memberikan vaksin yang namanya rotavirus gitu ya Bu. Nah di sini tujuannya apa sih imunisasi pilihan ini? Yaitu dalam rangka melindungi yang bersangkutan atau si bayi atau yang akan diimunisasi itu dari penyakit, dari suatu penyakit tertentu ya Bu ya. Contohnya yaitu vaksin MMR, kemudian
tifoid atau tipes ya Bu. Kemudian ada varicella atau cacar air, kemudian ada hepatitis A, penyakit hati yang A, kemudian ada penyakit flu dan pneumococcus tadi radang paru ya Bu, dan juga ada rotavirus. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, untuk imunisasi MMR. Imunisasi MMR sendiri itu digunakan untuk mencegah penyakit campak, gondok, terus rubella ya. Dimana di sini campaknya itu jenisnya campak Jerman ya Bu. Kemudian yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian di sini bisa diberikan pada anak usia 15 bulan ya Bu. 15 bulan. Dan untuk kedua kalinya pada usia anak 6 tahun ya Bu. Nah, sebagai catatan nih Bu, jika anak itu menderita penyakit campak di usia 9 bulan, maka diberikan juga pada umur 12 bulan. Jadi pada 12 bulan sudah langsung diberikan, nggak usah nunggu 15 bulan ya Bu. Kemudian selanjutnya tentang imunisasi tifoid atau tipes. Kenapa sih harus diberikan ya? Yaitu tadi ya Bu, untuk mencegah masuknya bakteri seperti demam tipes, kemudian diberikan biasanya pada usia anak di atas 2 tahun. Jadi ketika sudah lebih dari 2 tahun ya Bu ya, kemudian diberikan berulang setiap 1 tahunnya ya Bu. Kalau ini setiap 3 tahunnya itu diberikan berulang. Jadi misalnya tadi kan sudah memberikan di usia 3 tahun, kemudian nanti setiap 3 tahunnya berarti 3 tambah 3, 6 tahun itu diberikan lagi. Ini pilihan aja ya, tidak wajib juga. Berarti mungkin nanti kalau membelinya itu membeli di apotek gitu. Lah, nanti bisa konsultasi Bu ke dokter, baru nanti kalau misalnya obatnya tidak ada di rumah sakit gitu, bisa ke apotek lain gitu untuk mencarinya. Yang penting harus ya resep dokter gitu ya Bu. Nah, kemudian di sini ada 2 jenis vaksinasi ya Bu, yaitu yang lewat oral atau lewat mulut dan juga lewat suntik pada imunisasi tipes ini ya. Dimana untuk tipes ini, untuk yang oral atau yang lewat mulut itu bisa diberikan di atas usia 6 tahun kalau mau yang pakai oral. Nah Ibu, kemudian untuk imunisasi varicella atau cacar air sendiri ya Bu, ini biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air. Nah, dalam hal ini diberikan pada anak di atas usia 5 tahun boleh diberikannya ya Bu. Kemudian selanjutnya imunisasi hepatitis A, di mana hepatitis A ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis A yang masuk ke dalam tubuh, dimana tadi kan terjadi pengerasan pada hati ya Bu ya, kemudian terganggunya fungsi hati seperti itu ya Bu. Nah, ini diberikan pada usia di atas 2 tahun, dilakukan 2 kali Bu, dengan interval atau jarak 6 sampai 12 bulan jaraknya bisa. Misalnya diberikan pada usia 3 tahun, terus kemudian 12 bulannya atau 1 tahun lagi 7 tahun, berarti nanti diberikan pada usia ke 8 tahunnya, kan tadi jaraknya bisa 12 tahun 12 bulan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya imunisasi influenza atau flu ya Bu ya. Di sini bisa diberikan, tujuannya untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus ya Bu ya, virus influenza ke dalam tubuh. Nah, di mana ini diberikan sekali dalam setahun. Cuma 1 kali ya? Iya, sejak usia 6 bulan. Maksudnya 1 tahun itu 1 kali saja Bu. Diberikannya sih bisa beberapa kali ya Bu. Sejak usia 6 bulan dan dapat terus diberikan hingga dewasa Bu. Nah, catatannya Bu, bagi anak yang sudah berusia di atas 2 tahun, vaksin dapat diberikan ini dalam bentuk semprotan melalui saluran pernafasan. Jadi mungkin bisa kayak inhaler gitu, semprot-semprot. Ya Bu, selanjutnya untuk imunisasi pneumococcus atau PCV ya Bu. Nah, dimana di sini pneumococcus itu diberikan untuk mencegah
terjadinya bakteri yang masuk ke dalam tubuh, bakteri pneumococcus tentunya ya Bu. Bakteri ini bisa membawa penyakit seperti meningitis tadi yang radang selaput otak ya Bu, kemudian pneumonia tadi yang peradangan paru ya Bu, dan juga infeksi telinga. Oke. Nah, di sini diberikan Bu pada anak usia 2, 4, dan 6 bulan atau serta itu antara 12 sampai 15 bulan itu bisa diberikan ya Bu ya. Ada catatannya ya Bu, ketika memberikan vaksin ini yaitu apabila belum memberikannya ketika bayi, ini bisa diberikan pada di atas 1 tahun. Kemudian ya Bu, untuk vaksin PCV ini hanya diberikan 2 kali Bu, 2 kali saja ya, yaitu dengan interval waktu 2 bulan atau jaraknya 2 bulan. Nah, jika usia anak sudah mencapai 2 sampai 5 tahun, PCV ini hanya diberikan 1 kali saja. Kemudian Bu, ada juga rotavirus yang tadi sudah disebutkan ya Bu, yaitu diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit diare ya Bu, yang disebabkan oleh rotavirus. Virusnya namanya rotavirus, kemudian diberikan nih pada usia 10 minggu dan 14 minggu pada adik bayinya. Nah, kemudian bagaimana Ibu? Apakah dari penjelasan saya ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup Bu Bidan. Cukup. Nah, baik, sekarang saya akan menanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Tadi terkait dengan imunisasi dasar itu, yang termasuk imunisasi dasar itu apa aja Bu? Imunisasi hepatitis, Ya, TBC, TBC, terus TBC. TBC berarti BCG ya Bu? Yes. Baik Bu, demikian tadi apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, dan juga maaf apabila masih banyak kekurangan ya Bu dalam menyampaikan ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah, saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah pemirsa, demikian tadi sekelumit tentang bagaimana sih pendidikan kesehatan tentang imunisasi, baik imunisasi yang dasar maupun imunisasi yang pilihan. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih.